Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis ke-294. Hadis 294. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu hadisnya. Barakallahu fiik. Hadis ke-294 ini persis dengan hadis nomor 289. Bedanya di hadis 289 Nabi SAW bersabda, "Tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar?" Tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka? Qalu, mereka bertanya atau berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ajwafan. Dua hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka adalah al-ajwafan, yaitu dua lubang, ya, atau dua rongga. Taib, yang dimaksud adalah mulut dan kemaluan, al-farju wal fam. Sedangkan wama aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak memasukkan seorang ke surga, maka Nabi SAW mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, ini hadis ke-289. Adapun hadis ke-294 maka dibalik, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ditanya. Nah, ini juga perbedaan dengan hadis 289. Hadis 289 Rasulullah yang bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya. Meskipun nanti pada akhirnya beliau sendiri yang menjawab. Ya, di hadis 289 beliau bertanya, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? Tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Sedangkan hadis ke-294 Rasulullah SAW ditanya tentang apa? Ma aktsaru ma yudkhilul jannah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sedangkan beliau juga ditanya, wama aktsaru ma yudkhilun nar, dan apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka? Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ajwafan, yaitu dua lubang, ya, al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Taib, hadis ini sudah kita bahas ya secara rinci di pertemuan sebelumnya. Namun yang menjadi
inti pembahasan kita terkait dengan bab kita adalah keutamaan akhlak. Ya. Bab yang ke-138 ini tentang apa? Keutamaan akhlak. Babu husnul khuluq idza faquhu. Keutamaan akhlak yang baik apabila mereka faham. Jadi di antara keutamaan akhlak mulia, hal ini di antara yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Di antara sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 295. Taib. Hadis 295 An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal itsmi, tentang kebaikan dan dosa. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa adalah ma hakka fi nafsik, apa yang membuat sesak, yaitu jiwamu, membuat sesak dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di antara yang menunjukkan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang baik. Mereka bertanya tentang al-birri, kebaikan, agar mereka bisa mengerjakannya. Namun mereka juga tanya tentang dosa, ya, agar mereka bisa menjauhinya. Ya, bahkan di antara sahabat ada yang mengkhususkan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syarr, ya, tentang keburukan. Alasannya apa? Makhafata an yudrikani, karena aku khawatir keburukan itu akan menjumpaiku. Ya. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi agar aku waspada. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Karena siapa yang tidak tahu keburukan dengan kebaikan, mana yang buruk, mana yang baik, maka ia akan jatuh pada keburukan. Nah, di sini sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bertanya dua hal sekaligus. Apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Menunjukkan keutamaan, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum yang antusias bertanya hal yang bermanfaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Yang dimaksud dengan kebaikan adalah akhlak yang baik, yaitu mu'zamul bir. Ya. Mu'zamul bir, kebaikan atau kebaikan yang umum,
yang paling banyak. Bukan berarti kebaikan itu hanya akhlak yang baik saja. Bukan berarti kebaikan hanya terbatas pada akhlak saja. Tapi kebanyakan yang paling dominan di dalam kebaikan itu akhlak yang baik. Ya. Dan ungkapan ini semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah yang lain. Apa itu? Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apakah haji hanya Arafah saja? Tidak. Manasik haji ada banyak, tapi yang paling inti, yang paling menentukan, yang paling besar keutamaannya adalah wukuf di Arafah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Mirip pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ya, sama. Apakah agama itu hanya nasihat? Apakah ajaran agama itu hanya terbatas pada nasihat? Tidak. Tapi yang paling inti dari agama Islam itu adalah nasihat. Sebagaimana yang paling inti dari haji adalah Arafah, demikian pula yang paling inti dari kebaikan, yang paling dominan dari kebaikan adalah husnul khuluq. Ya, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan husnul khuluq, akhlak yang baik. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari pertanyaan sahabat Nawas bin Sam'an tentang kebaikan, tentang kebaikan. Kebaikan ini lafaz yang sangat umum. Banyak penjelasan para ulama terkait dengan kebaikan. Ya. Apalagi nanti dikaitkan dengan keburukan. Kalau kebaikan itu husnul khuluq dan keburukan itu apa yang menyesakkan dada, apa yang membuat dada itu sempit, apa yang membuat jiwa itu sesak dan orang kita tidak suka orang mengetahuinya, maka sebaliknya kebaikan itu membuat jiwa lapang. Kebaikan itu membuat jiwa tidak sesak. Kebaikan itu membuat seseorang tidak risih ketika orang lain mengetahuinya. Ya. Ini. Maka albir itu adalah sebuah istilah yang mencakup segala macam jenis ketaatan dan amal-amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insyaallah penterjemahan albir dengan kebaikan itu sudah sangat pas. Karena apa? Yang namanya kebaikan itu banyak. Ya, salat itu baik, birrul walidain itu baik, puasa itu baik, membantu orang itu baik. Jadi segala macam ketaatan kepada Allah, ya, amal yang mendekatkan diri kepada Allah itu masuk cakupan albir. Namun yang paling inti dari albir adalah husnul khuluq. Kemudian sebaliknya, ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa, maka beliau tidak menjawab secara spesifik dosa tertentu. Berbeda dengan ketika menjawab tentang kebaikan. Kebaikan adalah husnul khuluq. Nabi jawab dengan apa? Amalan tertentu, dengan jawaban yang khusus. Pertanyaannya umum, jawabannya khusus. Ya. Pertanyaannya umum, jawabannya khusus. Sedangkan ketika ditanya tentang keburukan, maka Rasulullah SAW tidak menjawab dosa secara khusus. Contohnya apa? Syirik, gitu misalkan. Apa itu keburukan? Nabi tidak menjawab syirik, tidak menjawab meninggalkan sholat, tidak menjawab akhlak yang buruk, ya. Tapi Nabi SAW menjawab dengan masalah yang lebih umum, masalah yang umum. Apa itu?
ma hakka fi sadrik. Apa yang membuat jiwamu itu sesak? Apa yang membuat jiwamu itu tidak tenang? Ya. Ini menunjukkan dosa itu mempengaruhi jiwa. Dosa itu mempengaruhi jiwa. Secara umum, orang yang masih memiliki jiwa yang bersih, orang yang masih memiliki akal yang sehat, maka tatkala ia ingin berbuat maksiat dan dosa, maka pasti ada penentangan di dalam batinnya. Ada pertentangan di dalam batinnya. Harusnya ini enggak boleh, harusnya ini salah. Nah, itu yang membuat apa? Jantung berdebar. Ini yang membuat jiwa meronta. Ya. Orang yang masih memiliki jiwa yang bersih, akal yang sehat, tatkala ia mau berbuat dosa, maka pasti ada keresahan. Dan ini menunjukkan bahwa sensor tubuhnya itu masih berfungsi dengan baik. Ya. Setiap dia mau melakukan maksiat, seakan-akan ada alarmnya. Ini enggak baik, ini enggak baik. Ini dosa. Sehingga membuat jiwa berdegup kencang. Ya, jantung berdegup kencang, jiwa merasa sesak. Maka cukuplah ini sebagai pengingat. Namun berbeda dengan orang yang jiwanya sudah kotor, akalnya sudah rusak. Maka sensor tubuh di dalam merespon maksiat sudah enggak berfungsi. Ya. Karena apa? Sudah rusak. Alat pendeteksi tubuh dalam maksiat itu sudah rusak. Maka bukan itu yang menjadi patokan dosa. Ya. Bukan jiwa yang sudah rusak, bukan akal yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa yang menyebabkan sesaknya dada, yang menyebabkan sempitnya jiwa, ya, ini adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki jiwa yang bersih. Dan diharapkan dengan alarm semacam itu dia bisa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah terjadi dosa karena memang hawa nafsu yang tak terbendung, setidaknya setelahnya itu ia menyesal. Setidaknya ia menyesal. Ya. Apalagi ketika ia merasakan ternyata meskipun ia melakukan dosa menuruti hawa nafsu, tetap hasilnya hampa, tidak membuat tenang. Ya. Karena hawa nafsu yang menggebu-gebu, maka akal sehatnya tertutupi, jiwanya berontak. Tapi dia tetap apa? Mengikuti hasratnya. Setelah dosa itu dilakukan, apakah membuat jiwa tenang? Tidak juga. Ya, ini kalau masih berfungsi dengan baik jiwa seseorang, tetap pasti ada apa? Rasa hampa. Jadi apa yang dikejar oleh hawa nafsu hingga akhirnya itu terjadi, maka pada akhirnya tetap hampa, kosong. Bahkan membuat resah. Apa yang ia kejar selama ini ternyata hanya segini, hanya ini yang didapatkan, bukan ketenangan yang sesungguhnya. Nah, diharapkan kalau ini ya terjadi, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat istighfar. Ya, taubat dan istighfar. Nah, dengan taubat dan istighfar, maka insya Allah jiwa itu kembali menjadi lapang. Ya. Dada yang sesak akan menjadi lapang. Nah, ini tanda seseorang insya Allah masih diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam merespon dosa. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salahnya, dan setiap orang yang banyak salahnya, yang paling baik adalah yang bertaubat.
Ya, sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang bertaubat. Maka kalau kita masih memiliki sensitivitas di dalam merespon dosa, ya, kalau sudah ada hal yang membuat jantung kita berdegup kencang, maka ini ya peringatan. Ya, kalau bisa jangan diteruskan. Kalau bisa jangan diteruskan, karena ini indikasi dosa. Buktinya apa? Jantung kita berdegup kencang dan kita nggak mau orang lain tahu. Kita nggak suka apabila kita ketahuan. Ya. Dan kalaupun itu terjadi karena hawa nafsu kita yang kita turuti, maka ketika ada penyesalan di dalam diri kita, segera kembali kepada Allah. Jangan lakukan lagi. Jangan ulangi lagi. Ya. Saat itu fokus Anda adalah kembali kepada Allah, taubat, istighfar. Terlepas nanti di lain waktu terjatuh lagi, nah ini urusan lain. Yang penting saat kita sudah menyadari ternyata dosa yang saya lakukan ya tidak membuat saya tenang, tidak membuat saya senang. Justru saya semakin resah, ya, semakin gelisah. Padahal dosa itu sudah saya lakukan, padahal maksiat itu sudah saya kerjakan, tapi kok resah ya. Nah saat itulah kembali kepada Allah Taala, bertobat kepada Allah SWT, ya, berusaha, bertekad untuk tidak mengulanginya. Adapun apabila lain waktu terjadi lagi, maka taubat lagi, istighfar lagi. Ya, nah, inilah kelemahan manusia. Namun setidaknya ada usaha bagi kita untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini, berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Fahada yadullu ala anna al-haqqa wal batila la yaltabisu amruhuma 'ala al-mu'minil basir." Hadis ini menunjukkan bahwa kebenaran dan kebatilan, al-bir wal ithm, ya, kebaikan dan dosa, ya, hak dan batil, hidayah dan kesesatan, itu la yaltabisu, tidak samar, amruhuma, perkara keduanya, alal mu'minil basir, bagi seorang mukmin yang bisa melihat. Kalau mukmin yang buta, mukmin yang tuli, mukmin yang hatinya rusak, ya nggak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa membedakan. Kenapa? Jiwanya sudah kotor, matanya sudah tertutup, telinganya sudah tertutup, hatinya sudah rusak. Tapi kalau seorang mukmin itu masih memiliki penglihatan yang jernih, pendengaran yang baik, hati yang bersih, maka dia pasti bisa membedakan ini yang baik dan ini yang buruk, ini yang hak, ini yang batil. Bal ya'riful haqqa bin nuril ladzi alaih, bahkan ia ketahui kebenaran tersebut dengan cahaya, yaitu ilmu. Dia tahu dalilnya jelas ini salah, ya. Fayaqbaluhu qalbuhu, lalu diterima oleh hatinya. Wa yanfiru 'anil batil, dan dia tahu kebatilan lalu lari darinya. Fa yunkiruhu wa la ya'rifuhu, lalu ia ingkari dan tidak kenali. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang yang masih berfungsi penglihatan, pendengaran dan hatinya, maka pasti akan bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Ya, mana yang hak dan yang batil. Meskipun bisa jadi orang yang sudah mengetahui yang hak dan yang batil itu memanipulasi, dalam artian, ya, karena terpapar syahwat dan syubhat, maka bisa jadi dia sembunyikan kebenaran tersebut.
Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Ya, dalam pelajaran tafsir ya, sudah sangat sering kita mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kondisi ahli kitab. Mereka tahu kebenaran tapi mereka sembunyikan. Mereka tahu mana yang hak dan yang batil, tapi mereka tutupi ya kebenaran dengan kebatilan. Ya. Dan dosanya tentu lebih besar. Maka bersyukurlah bagi kita seorang mukmin yang mengetahui kebenaran lalu kita ikuti, dan mengetahui kebatilan lalu kita jauhi. Ya. Dan apabila kita ketahui kebatilan lalu kita terjerumus di dalamnya, maka jangan sekali-kali mencari alasan pembenaran. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita mengikuti jejaknya ahli kitab. Sudah tahu ini salah, kita cari pembenaran. Kita tutupi kesalahan kita dengan berbagai macam kata-kata yang indah, mencari-cari alasan. Ya. Sudah tahu kalau kita ini ya misalkan memiliki penyakit hati terhadap saudara kita, lalu kita mencari alasan yang membenarkan perbuatan kita, misalkan. Jangan. Lebih baik kita sadari kesalahan kita, ya, diam, introspeksi, maka ini lebih baik daripada kita mencari-cari pembenaran atas perbuatan kita, ya, yang ternyata itu didasari oleh sakit hati, didasari oleh hasad, ya, penyakit-penyakit hati yang lain. Jangan sekali-kali mencari pembenaran atas perbuatan dosa kita. Taib. Kemudian di dalam hadis yang lain juga terdapat penjelasan yang serupa tentang hadis ini, yaitu hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, al-birru ma sakanat ilaihi nafs. Kebaikan itu apa yang menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalb, dan apa yang membuat hati tenang. Wal ithmu, sedangkan dosa, ma lam taskun ilaihin nafs walam yatma'inna ilaihil qalb. Dan dosa itu apa yang membuat jiwa tidak tenang, hati tidak tenang. Wa in aftakal muftun, meskipun telah berfatwa kepadamu ahli-ahli fatwa, para pemberi fatwa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan yang lainnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini hadis yang serupa, ya, yang serupa. Bahkan lebih umum dari hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau hadis yang dibawakan Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufradnya, ketika Nabi menjawab tentang kebaikan, apa jawaban beliau? Husnul khuluq. Ya, tapi ketika menjawab tentang dosa, baru tentang apa? Jiwa. Apa yang membuat jiwa tidak tenang, apa yang membuat jiwa sesak. Adapun hadis Wabisah bin Ma'bad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi, maka Nabi menjawab kebaikan dan dosa dengan metode yang sama, ya, terkait dengan apa? Jiwa. Kebaikan itu apa yang membuat jiwa tenang, dan keburukan itu apa yang membuat jiwa resah. Ditambah lagi wa in aftakal muftun, meskipun telah berfatwa kepadamu para pemberi fatwa. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pelajaran penting terkait dengan masalah dosa dengan fatwa. Para ulama, mereka berfatwa sesuai dengan pertanyaan yang masuk kepada mereka tanpa melihat isi hati penanya. Tanpa melihat isi hati penanya. Mereka menjawab sesuai dengan zahirnya. Dan jawaban mereka sesuai dengan pertanyaan, benar. Ya, didukung dalil.
Tetapi penerapan kita di dalam mengamalkan fatwa ini kembali kepada niat. Ini kembali kepada apa? Niat kita. Ya. Bisa jadi kita memanipulasi data, menggiring opini supaya ahli ilmu, ulama, ustadz memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita jadikan ini sebagai dasar di dalam kezaliman kita. Maka hati-hati. Ya. Bukan ustadznya yang salah, bukan ulamanya yang keliru, bukan muftinya yang salah di dalam berfatwa, tapi bisa jadi karena apa? Kita yang menggiring opini, menyampaikan data yang salah, lalu kita gunakan sebagai senjata untuk kezaliman kita. Maka ini tetap dosa. Ulama yang menjawab fatwa dapat pahala karena menjawab sesuai dengan apa? Fatwa. Menjawab sesuai dengan pertanyaan yang dipahami. Ya. Ijtihad benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ini ulama, ahli ilmu memberi fatwa. Ya, tapi yang bertanya, nah ini. Maka meskipun para ulama memfatwakan kepada kita tentang suatu masalah yang benar, tapi kalau kita bawa kepada hawa nafsu kita atas kezaliman kita, maka ini tetap dosa. Jadi tidak bisa dosa itu dilegalkan dengan fatwa. Tidak bisa dosa itu dilegalkan dengan fatwa. Fatwa itu urusannya jawaban atas pertanyaan sesuai dengan yang dipahami. Ya, sedangkan hati kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang bisa kita giring dari opini-opini ini supaya ulama itu menjawab sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah dosa. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang sekali lagi masih memiliki jiwa yang bersih, ya, akal yang sehat, ketika kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita itu ada getaran, ya, ada keresahan, ada penyempitan, ya, jiwa sesak, maka ini tanda bahwa kita melakukan dosa. Maka hendaknya sekali lagi kita manfaatkan itu untuk mengurungkan niat kita. Ya. Minta kepada Allah supaya dihindarkan. Adapun kalau sudah terlanjur, dalam artian kita sudah berusaha melawan, namun ternyata hawa nafsu tidak terbendung, lalu kita terjerumus di dalam dosa, lalu ada penyesalan, maka bersegeralah kembali kepada Allah. Ya, karena bagaimanapun juga alarm itu masih ada, masih berfungsi. Ya, meskipun sudah bobol, tapi masih berfungsi. Dengan apa? Ya, dengan indikasi kita nyesel. Ya, ternyata maksiat itu seperti ini, tetap tidak membuat jiwa tenang, tetap membuat kita resah. Maka kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha agar bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sekarang kita masuk bab yang ke-139, babul bukhl, bab bakhil. Hadis 296. Baik, silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Hadis 296 an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sayyidukum ya bani Salamah, siapakah pemimpin kalian wahai bani Salamah? Kulna, kami berkata, Jud bin Qaisin, pemimpin kami adalah Jud bin Qais. Ala anna nubakhiluhu, hanya saja kami menganggapnya orang yang bakhil. Kami menganggapnya orang yang bakhil. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyu da'in adwa minal bukhl, maka penyakit apa yang lebih berbahaya dibandingkan dengan bakhil? Bal sayyidukum Amr ibnul Jamuh, bahkan pemimpin kalian adalah Amr bin al-Jamuh. Wa kana Amrun ala asnamihim fil jahiliyah, Amr itu berada di atas berhala mereka di masa jahiliyah. Wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja, dan beliau menyiapkan jamuan walimah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahayanya bakhil, ya. Bab ini menjelaskan tentang bahayanya bakhil. Dan terkait dengan hadis ini maka jelas, ya, hubungannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyudain adwa minal bukhl, ya. Penyakit apakah yang lebih berbahaya daripada kebakhilan? Menunjukkan bakhil termasuk penyakit yang berbahaya. Ini keterkaitan hadis ini dengan bab kita. Adapun di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ya, beliau bertanya kepada Jabir, siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Jadi apa? Ada komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Jadi antara pemimpin dengan rakyatnya, ya. Gambaran kita mungkin ada seorang bupati, ada seorang wali kota datang ke kampung lalu tanya ke warga, ya, lurah kalian siapa misalkan, atau RW kalian siapa, RT kalian siapa, nanya ke warga. Lalu warga menjawab fulan bin fulan, cuman kekurangannya begini Pak Wali, gitu misalkan. Lalu wali kota menyampaikan, memberikan pertimbangan yang pantas jadi pemimpin kalian ini. Ya, ini sekedar ilustrasi saja, gambaran saja. Bahkan bisa jadi, ya, ketua atau kepala yang lebih tinggi, presiden datang ke kota Surabaya, wahai warga Surabaya, pemimpin kalian siapa? Fulan bin fulan, cuman beliau ini begini dan begitu, ada keluhan misalkan, ya. Lalu presiden memberi saran, masukan, harusnya pemimpin kalian itu ini, ya. Ini bentuk perhatian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Rasulullah SAW datang kepada Jabir, tanya siapa, ya, tokoh kalian. Ternyata Jabir menjawab fulan bin fulan, Jud ibnul Qais, namun beliau ini dianggap sebagai orang yang bakhil. Ya, jadi pemimpin bertanya kepada masyarakat, siapa pemimpin mereka, bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya, dan ternyata masyarakat mengeluhkan tentang kebakhilannya. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi SAW menyebutkan tentang bahayanya bakhil, ya. Fa ayyu da'in adwa minal bukhl, maka penyakit apa yang lebih berbahaya daripada bakhil? Bakhil ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Apa bahasa kita? Pelit, ya, kikir, medit, ya. Dan disebutkan berbahaya dan diperumpamakan dengan penyakit. Karena apa? Karena hasil yang diakibatkan dengan bakhil itu seperti penyakit yang ada pada diri seseorang. Orang yang terkena penyakit maka ia akan merasakan kelemahan. Dia akan merasakan ketidaknyamanan, hilang kesehatan, bahkan bisa berujung pada kematian. Demikian pula kebakhilan. Ya, kebakhilan. Ini bisa merusak hati. Ini bisa menjadikan jiwa itu sakit. Harusnya dia menolong orang dengan harta yang ia miliki dalam kondisi ia mampu, tapi dia tahan harta itu. Dia tidak mau membantu orang lain meskipun dia mampu membantu. Nah, dengan demikian ada orang-orang yang tidak terselamatkan misalkan. Ada orang-orang yang pada akhirnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan nyawa. Misalkan. Nah, ini penyakit yang sangat dahsyat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan kebakhilan dengan penyakit itu sangat-sangat tepat. Sebagaimana penyakit fisik itu bisa menjadikan kita mati, ya, bisa mengakibatkan kematian, demikian pula bakhil bisa menyebabkan kematian hati. Kalau hati kita mati, maka sudah tidak ada yang bisa diharapkan dari kehidupan fisik kita. Apa artinya orang hidup tapi hatinya mati? Ya. Dan di antara sebabnya adalah kebakhilan. Maka ini penyakit yang sangat berbahaya. Taib. Kemudian Nabi SAW di sini menyebutkan tentang pemimpin yang ideal. Ya, setelah mengetahui pemimpin dari Bani Salamah itu ternyata seorang yang bakhil, maka Nabi SAW memberi saran. Ya, bahkan lebih kepada memutuskan, menetapkan. Ibarat kalau presiden itu mereshuffle gitu ya. Mereshuffle, membongkar atau membongkar pasang orang-orang yang memiliki jabatan. Bahkan pemimpin kalian adalah Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh. Ya. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kebijakan yang baik, memilihkan untuk Bani Salamah pemimpin yang lebih pantas, ya, karena dia memiliki sifat yang tidak bakhil, ya. Dan di antara indikasinya apa? Beliau Amr bin Al-Jamuh di masa jahiliyah dahulu itu apa? Mau membantu Rasulullah SAW, ringan tangan, mau menyelenggarakan, membantu dalam hidangan walimah untuk pernikahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula di dalam pelajaran hadis ini adalah penyerupaan sifat yang tercela itu dengan apa? Penyakit. Ya, jadi segala macam sifat-sifat yang tercela itu diperumpamakan dengan penyakit. Fa ayyudain adwa minal bukhl. Penyakit mana yang lebih bahaya daripada kebakhilan? Ini menunjukkan dosa itu ibarat apa? Penyakit.
Dosa itu ibarat penyakit. Ya, segala macam dosa. Hanya saja di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dosa yang paling apa? Bahaya. Penyakit yang paling bahaya. Dosa yang paling bahaya. Di antara dosa yang paling bahaya. Maka ini tujuannya agar kita menyadari bahwa dosa itu bukannya justru berdampak pada kesehatan, membawa kesehatan, semakin membuat kita sehat, tapi justru semakin membuat kita sakit. Dan ini memiliki hubungan dengan bab sebelumnya. Hadis yang terakhir di bab ke-138. Dosa itu membuat jiwa tidak tenang. Ya. Dosa justru membuat jiwa itu resah, gelisah. Sedangkan yang namanya orang sehat itu butuh ketenangan, ya, butuh imun. Dan itu tidak didapat dari dosa. Justru dosa itu membuat orang apa? Semakin sakit. Diawali dengan sakit hatinya. Hatinya berpenyakit, ya, sakit jiwanya. Yang ini sangat mungkin berdampak pada penyakit fisik. Penyakit fisik. Belum lagi fakta pada dosa-dosa tertentu yang memang bisa menimbulkan penyakit fisik secara langsung. Ya, di antaranya perzinahan. Ya, bahkan di antara penyakit yang sangat berbahaya dan mematikan itu dengan adanya perzinahan. Belum lagi naudzubillah min dzalik, yang lebih dahsyat daripada itu homoseksual. Ya. Penyakit yang bukan hanya penyakit hati, tapi juga bisa merembet pada penyakit fisik, penyakit yang mematikan. Maka Nabi SAW mempermisalkan dosa dengan penyakit, ya, ini permisalan yang sangat luar biasa. Tujuannya apa? Agar kita menjauhinya. Sebagai manusia normal, siapa sih yang ingin sakit? Siapa sih yang ingin berpenyakit? Tidak ada. Maka itulah dosa. Ya, dosa itu bukan imun bagi tubuh, bukan vitamin bagi jiwa, bukan obat bagi rasa sakit. Jadi justru dosa itu adalah penyakit yang membuat jiwa tidak tenang, yang membuat hati rusak, dan bahkan berujung pada yang membuat fisik ini juga sakit, bahkan berujung kepada kematian. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di antara dosa yang berbahaya itu apa? Bakhil. Ya, maka waspadalah dari sifat bakhil. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Lanjut hadis ke-297. Hadis 297. Silakan. Tayyib. Hadis 297 An-Warrad Katibil Mughirah, dari Al-Warrad juru tulisnya Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah SAW. Tuliskan untukku sesuatu yang kau dengar
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaihi al-Mughirah, maka al-Mughirah pun menuliskan, ya. Wa fi riwayatin qala warad fa amla alayya wa katabtu bi yadayya. Dalam sebagian riwayat Warad mengatakan maka ia pun mendiktikan kepadaku lalu aku tulis dengan kedua tanganku. Apa itu? Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan itu. Wa fil ukhra, dan dalam sebagian riwayat yang lain, sami'tuhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa itu? Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Mughirah, yang ditulis oleh Al-Mughirah kepada Muawiyah. Yanha an qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qila wa qala. Ya, katanya dan katanya. Qila dikatakan, qala ia berkata. Apa maksudnya? Menggosip, menebar berita atau menyebar berita yang belum tentu betul. Ya. Nah, ini. Jadi Nabi melarang qila wa qala. Ya, menggosip, bercerita tentang urusan orang lain yang ia belum tahu kepastiannya. Kemudian wa idha'atil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menyia-nyiakan harta, mubazir, menyia-nyiakan harta. Wa kasrati as-su'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang banyak bertanya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara sebab binasanya umat sebelum kalian adalah banyak bertanya, tapi nggak diamalkan. Banyak bertanya, tapi nggak diamalkan. Ya. Kemudian wa an man'in wahad, ya, wa an man'in wahad, ya. Mana itu artinya mencegah, menahan, tidak mau memberi, ya. Sedangkan had itu meminta, ya. Had itu artinya apa? Meminta. Yang bisa disimpulkan dengan orang yang maunya menang sendiri, egois. Kalau haknya dia tuntut sedemikian rupa, dia tagih sesering mungkin, mana bagian saya, ya, bahkan yang bukan haknya pun diembat. Itu had, ya. Ya, ayo bagi-bagi sini. Loh, ini bukan untuk kamu, ya. Kamu nggak ada bagian di sini. Nggak apa-apa, pokoknya saya dikasih. Sekali ada sembako bagi orang-orang miskin dengan kategori tertentu, ya, yang sudah dituliskan namanya. Ada orang yang nggak terdaftar minta, nagih dengan sangat-sangat memaksa. Tapi giliran dia menunaikan kewajiban, dia menahannya, ya. Giliran dia menggaji karyawan misalkan, dia tahan. Giliran dia membayar hutang, nah ini ditahan. Jadi dia enggan menunaikan kewajibannya, tapi berlebihan di dalam menuntut haknya, bahkan yang bukan haknya, ya. Kalau menuntut hak itu masih wajar, tapi kalau nggak berhak tapi menuntut hak, nah ini, ya. Tapi giliran menunaikan kewajiban tidak mau. Giliran menunaikan kewajiban tidak mau. Ya, bayar iuran yang itu diwajibkan sesuai dengan kemampuan tidak mau. Tapi ketika ada bagi-bagi, nomor satu, padahal tidak berhak. Nah ini, ya. Itu man'in wahad. Kemudian Nabi SAW juga melarang wa uquqil ummahat,
durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu. Dan yang terakhir wa an wa'dil banat, Nabi melarang mengubur anak perempuan hidup, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ya, ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Mereka malu ketika memiliki anak perempuan. Lalu mereka bunuh. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anil mau'udati su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya. Dan tentang mau'udah, anak perempuan, ya, ketika mereka nanti ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa ia dibunuh. Taib. Nah, ini adalah larangan-larangan Nabi SAW yang pernah didengar oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, yang dituliskan kepada Muawiyah, Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Taib, yang menjadi syahid, yang menjadi inti poin pembahasan kita dari hadis ini terkait dengan bab yang ke-139, babul bukhl, itu bagian yang tadi, man'in wahad. Ya, mana mencegah, menahan, ya, tidak mau menunaikan kewajiban, sedangkan had menagih. Ya, had itu apa? Sini gitu ya. Mana? Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan wahai Muhammad, datangkan, tagih ya burhan mereka. Tagih bukti mereka. Minta kepada mereka apa? Bukti jika kalian orang yang jujur. Ya. Had ya. Ya. Bagi, kemarikan. Ya. Jadi apa? Menolak untuk menunaikan kewajiban, tapi dia menagih, meminta-minta haknya, bahkan yang bukan haknya. Maka disebutkan dalam satu penjelasan, hurrima alaikum man umma alaikum i'ta'uhu. Ya, man in wahad itu adalah hurrima alaikum, diharamkan atas kalian, man umma alaikum i'ta'uhu, yaitu mencegah apa yang wajib untuk kalian berikan, wa talabu ma laisa lakum akhdhu, ya, dan meminta apa yang bukan hak kalian. Nah, ini insyaallah yang lebih tepat ya. Jadi mungkin sedikit ralat, man in wahad, ya, itu maknanya menahan kewajiban, ya, tidak mau menunaikan apa? Kewajiban, dan menagih apa yang bukan haknya. Nah, itu lebih tepat. Ya, jadi tidak mau menunaikan kewajiban, menunda-nunda, menahan-nahan, dan meminta, menagih apa yang bukan haknya, apa yang bukan haknya. Dan contoh yang paling mudah untuk digambarkan, orang kaya yang wajib menunaikan zakat, sudah sampai nisab hartanya, lalu sudah dimiliki selama 1 tahun, haul, tapi dia nggak mau bayar zakat. Giliran ada pembagian zakat, dia nuntut haknya. Orang kaya kan nggak boleh dapat zakat. Ya, giliran ada pembagian zakat, dia mendaftar sebagai orang miskin. Ya, padahal dia yang harusnya bayar zakat. Dia yang harusnya bayar zakat. Ya, tapi giliran ada pembagian zakat, dia apa? Meminta apa yang bukan haknya. Nah, ini bakhil, kan gitu ya. Haknya, ya, atau yang bukan haknya dia minta, tapi kewajibannya tidak diberikan. Apa enggak bahaya orang seperti ini? Makanya Rasul mengatakan adwa minal bukhl, ya. Dain adwa minal bukhl, fa ayu dain adwa minal bukhl. Tidak ada penyakit yang lebih berbahaya daripada kebakhilan. Karena apa? Ya ini, ya, kewajiban yang harusnya dia tunaikan enggak diberikan, dan hak orang lain dia makan, hak orang lain dia rebut, dia enggak berhak. Ya, tapi karena kebakhilan yang sudah sangat ada di dalam dirinya, maka dia enggak peduli.
maka dia tidak peduli. Maka dia mengumpulkan dua dosa di sini. Dosa tidak menunaikan kewajiban dan dosa memakan hak orang lain. Maka ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Taib. Nah, jadi orang yang tidak menunaikan kewajibannya dan orang yang mengambil hak yang bukan haknya, ini adalah contoh kebakhilan, dan ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Taib, hadis 298. Ya, hadis 298 silakan dibaca. Ini hadis terakhir ya di bab kita. Taib, hadis 289 ini persis dengan hadis 279. Hadis 279 ya, yang ada di bab sakhawatun nafs, kemurahan jiwa. Persis. An Jabirin qala. Ini hadis 279 ya. An Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia berkata, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Ya, menunjukkan beliau orang yang pemurah. Tidak ada orang yang lebih pemurah dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Nah, di hadis 298 diulang lagi oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Bukhari. Ya. Di hadis 298 diulang lagi oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dari Ibnul Munkadir, ia mengatakan, sami'tu Jabiran, saya mendengar Jabir berkata, ma su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Dan penjelasan tentang hadis ini sudah kita sampaikan pada pelajaran hadis ke-279. Lalu apa hubungannya dengan bakhil? Bab kita kan bab bakhil. Apa hubungannya? Hubungannya jelas. Rasulullah bukan orang yang bakhil. Ya, Rasulullah SAW bukan orang yang bakhil. Maka hendaklah kita meneladani Nabi SAW, meskipun tidak bisa seperti beliau. Bagaimana itu? Tidak pernah mengatakan tidak ketika ada orang yang meminta. Ya, baik punya ataupun tidak punya. Kalau punya jelas langsung dikasih. Ya, tapi kalau nggak punya, beliau tidak mengatakan tidak. Ya, tidak mengatakan tidak. Mungkin suatu ketika punya, beliau akan memberikan. Ini bukan berarti Nabi memberikan harapan palsu, tidak. Cuman beliau orang yang memang tidak merasa berat hati ketika dimintai sesuatu beliau tidak bisa memberi. Ya, beliau ingin memberi tapi saat itu beliau nggak punya. Bagaimana? Makanya beliau tidak mengatakan tidak. Ya, tidak mengatakan tidak. Hanya saja beliau merekam, ya, seakan-akan beliau merekam. Nanti kalau punya, Nabi akan memberinya. Nah, ini kesempurnaan kedermawanan Nabi SAW. Kita mungkin nggak sampai pada tingkatan itu. Kita kalau nggak punya ngomong, waduh maaf nggak punya, ya itu boleh. Ya, dan itu hal yang benar. Karena kita tidak memiliki sesuatu dan tidak ingin memberatkan diri, dan juga tidak ingin memberi harapan palsu. Maaf nggak bisa bantu sekarang, ya sampaikan, nggak ada masalah. Tapi ketika kita punya dan kita mampu memberi, ya, dan ini harta yang memang berlebih, ya maka jangan sampai kita bakhil. Kecuali atas pertimbangan tertentu, yang ini kasuistik, ya.
Misalkan orang yang meminta-minta ini orang yang memang luar biasa ya, yang menjadi kebiasaan. Kalau kita kasih enggak tuman ya, dan kondisi kehidupannya juga ya masih baik-baik saja. Jadi gaya hidupnya tinggi, suka minta-minta, suka ngutang. Ya, maka Allah alam bisawab, kita tidak memberi meskipun kita punya atas pertimbangan ini, ya insya Allah tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau orang yang sudah sekarat, nah ini, meskipun orang itu orang yang meminta-minta, orang yang tidak tidak memiliki gaya hidup yang tinggi ya, tapi sudah sekarat nih, misalkan sekarat dia, kita bisa bantu ya, ada ini sudah mentok dia. Tapi kalau kita masih lihat kehidupannya masih ya bisa berjalan ya, maka wallahu a'lam bishawab, kalau emang ada pertimbangan tertentu kita nggak ngasih, ya semoga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bab ke-140, babul malul salih lil mar'is salih, harta yang baik itu untuk orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Nggih. Ya. Ya. Baik. Kalau akadnya mengikat dan pihak yang diberi menyanggupi, maka ketika ia membaca Al-Quran melalui mushaf yang lain, atau dia melewati hari tanpa membaca mushaf tersebut, ini termasuk khianat. Loh, kok khianat? Iya, karena al-muslimuna inda syurutihim, kaum muslimin itu tergantung syarat mereka. Lalu bagaimana? Ya jangan disetujui. Maaf, saya nggak bisa menjamin hal tersebut. Dan Allah a'lam bishawab, orang yang dermawan, orang yang baik, saya rasa tidak mensyarat. Ya, kembalikan. Maaf, saya tidak bisa memenuhi persyaratan Anda. Wah, ini ya dititipkan siapa gitu. Sebentar. Ini harapan atau persyaratan? Kayaknya harapan. Ya, semoga kamu baca tiap hari ya. Atau dia ini saya kasih tapi kamu baca tiap hari ya. Insya Allah. Iya. Kamu baca tiap hari ya, insya Allah. Terus dia mengatakan iya, kalau gitu insya Allah itu himbauan ya. Jadi kadang-kadang gaya bahasa orang sana itu yo gitu ya. Kayaknya kudu ngene gitu. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Ya semoga itu. Ya semoga itu. Enggak. Ini bukan melanggar sumpah. Kecuali Anda bersumpah dengan nama Allah. Ya. Demi Allah saya akan baca Quran mazhab mushaf ini setiap hari. Nah, itu baru. Kalau sampai enggak baca, menyelisih sumpah, wajib bayar kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Amin wa jazakillahu khairan. Iya. Oke. Iya. Orang itu ya. Oke. Iya.
pertanyaannya? Iya, itu hak kita, itu hak kita. Ya, saya berikan ini, tapi syaratnya ngaji. Lah ketika diketahui tidak ngaji, maka kita berhak untuk menarik kembali. Kalau mau. Kalau mau itu ya kembali ke kita. Tapi kalau kita ikhlaskan, ya nggak apa-apa juga. Ya, tapi kalau kita mau dan kita mengharapkan agar buku ini bermanfaat, bisa dialihkan kepada yang lain, silakan. Tapi sampaikan dengan cara yang baik. Maaf Bu, kemarin kan saya berikan kitab ini untuk yang ngaji, jenengan sudah nggak ngaji, bisa nggak kira-kira kitabnya dialihkan kepada yang ngaji? Nah, mungkin seperti itu. Bagaimana? Kalau lebih baiknya masing-masing, ya ini kembali kepada diri sendiri. Kalau mau baiknya ya, saran saya ya, ikhlaskan, beli lagi untuk yang, nah kan saran bisa ditolak bisa diterima. Oke, ya. Kalau saran saya ikhlaskan. Oke. Tapi kalau kita ingin mengambil kembali, intinya nggak salah. Ya. Nah, makanya atau dipakai pihak lain yang ngaji, mungkin anaknya atau mungkin saudarinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Oke. Sepertinya tidak perlu dipertentangkan ya. Hemat itu tidak harus kita bakhil loh. Hemat itu kita menyesuaikan kebutuhan. Misal nih, kita makan sehari cukup 100.000, ya sudah kita paskan. Ya, misalkan sehari cukup 100.000, ya sudah. Ya, hemat kita. Ya, jadi terkait dengan gaya hidup. Ya. Kalau ternyata 100 hari cukup, tapi kita keluarkan lebih dari itu, berarti kita kurang hemat. Kita kurang hemat. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, silakan. Kepada orang yang zalim sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang kita terzalimi, lalu kita sudah menuntut hak kita dengan cara yang baik, tapi ternyata tidak mempan, lalu kita sampaikan, saya tuntut di akhirat, ya insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Ya, ini untuk memperingatkan dia, untuk memperingatkan dia dengan syarat ya kita dalam pihak yang terzalimi, bukan sebaliknya kita yang zalim kita nuntut di akhirat ya. Nah, ini keliru ya. Jadi boleh insyaallah, secara asal boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan?
Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.